Cinderella akhirnya menemukan sepat kacanya. Letakkan saja kembali di kakinya. Dia pikir dia akan diundang kembali ke istana oleh pangeran. Siapa sangka wajah sang pangeran berubah. Perintahkan tentara untuk segera menangkapnya. Cinderella tidak mengerti apa-apa. Apakah ini sebabnya pangeran tidak menyukai dia? Saat ini, sahabat baru yang muncul adalah si kecil berkerudung merah. Perlahan maju ke depan. Buktikan bahwa Cinderella adalah pembunuhnya. Ternyata di pesta dansa malam itu, raja menerima kabar bahwa seseorang telah terbunuh. Pembunuhnya sedang menguasai bola. Raja menutup tempat kejadian. Setelah penyelidikan, pelakunya belum ditemukan. Biarkan semua orang pulang. Hanya bagus pada saat itu. Jam akan menunjukkan pukul 12 tengah malam. Cinderella dan si kecil berkerudung merah berlari secepat mungkin keluar istana. Tapi saat menuruni tangga, sayangnya Cinderella terjatuh. Sepatu kacanya terjatuh. Waktu yang mendesak. Dia tidak punya waktu untuk kembali mengambil sepatunya. Naik kereta kuda. Pangeran mengejarnya. Tidak bisa menyusulnya. Tapi mengambil sepatu kaca itu. Jam menunjukkan tepat pukul 12 tengah malam. Sopirnya kembali menjadi tikus. Menunjukkan bentuk aslinya. Cinderella dan si kecil berkerudung jatuh ke tanah. Setelah 12 jam keajaiban tidak lagi berfungsi. Tapi sepatu kacanya masih ada. Si kecil berkerudung untuk sementara tidur di rumah Cinderella. Di tengah malam, dia mendengar suara-suara di luar. Diikuti dengan rasa ingin tahu. Pergilah ke hutan tempat suara itu berasal. Terkejut bertemu kakak perempuan Cinderella, Margot yang menjengkelkan. Ternyata dialah pembunuhnya. Tentara mengejarnya. Kata kakak kedua kepada si kecil berkerudung. Si cantik lainnya menulis surat kepadanya. Undang dia untuk mencoba beberapa kosmetik. Tapi saat dia datang, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kemudian seseorang membuatnya pingsan. Sampai dia bangun. Melihat gadis itu mati di tanah. Di tangannya memegang batu bata besar. Dia pasti tidak sengaja membunuh seseorang. Untuk menyembunyikan dosa, dia mendorong tubuh itu ke tepi hutan. Berpura-pura sebagai kecelakaan mobil. Sekarang, para prajurit datang untuk menangkap Margot. Si kecil berkerudung merah bersaksi. Dialah pembunuhnya. Setelah Margot dibawa pergi, tumit sepatu jatuh dari tubuhnya. Sungguh tak terduga. Tumit kecil ini adalah titik balik dari kasus ini. Karena luka di belakang kepala Margot, ada juga pecahan kaca yang ditembakkan. Kapten datang untuk berterima kasih kepada si kecil berkerudung. Berkatmu, Margot sudah ditangkap. Namun si kecil berkerudung mengubah kesaksiannya. Karena Margot suka menindas orang lain. Jadi ajari saja dia sedikit. Karena itu, tanyakan pada kapten. Bawa dia ke TKP. Lihatlah bukti yang tertinggal di tempat kejadian. Dia mengeluarkan tumit sepatu yang dia temukan di hutan. Dalam pikirannya, neuron saraf mulai berfungsi. Analisis setiap cerita. Salah satu poin terpenting adalah kuburan merpati. Karena si kecil berkerudung bertemu Cinderella untuk pertama kalinya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata Cinderella. Margot membuang sepatunya. Tapi bertelanjang kaki. Pergi ke hutan sangat berbahaya. Sejak saat itu, Cinderella berbohong. Jadi dia mengikutinya ke hutan. Sejak dia mengubur merpati itu, sepatunya juga hilang. Keesokan harinya, saat Cinderella memasang sepatunya, jawabannya ada di sana. Semua orang tahu sepatu ini. Hanya Cinderella yang berjalan sendirian. Jadi dialah satu-satunya pelakunya. Karena yang dia pakai bukan pasangan yang hilang di pesta dansa. Disitulah merpati dikuburkan. Sepatu telah digali. Sepatu di pesta dansa ada di tangan pangeran. Tumit sepatu yang diambil si kecil berkerudung juga cocok. Maka kesimpulannya,
Cinderella memukuli seseorang sampai mati dengan sepatu berhak kacanya. Tak disangka, tumit sepatunya pun ikut patah. Dia tidak dapat menemukan tumitnya, tapi takut ketahuan. Segera berlari ke dalam hutan dan mengubur sepatu itu. Tapi dia tidak tahu, tumit itu jatuh ke gaunnya. Masalahnya adalah alasannya. Cinderella memiliki 2 pasang sepatu kristal. Si kecil berkerudung mengundang 2 penyihir. Dia mengaku memberi Cinderella sepasang lagi, karena setelah dia berdandan untuk pergi ke festival, sangat cantik. Dia tidak mengenalinya lagi. Jadi dia memberinya sepasang sepatu kaca lagi. Sejauh ini, kasus ini telah diselesaikan sepenuhnya. Cinderella terpikat oleh bibinya yang lain, berjanji untuk membuatnya lebih cantik. Tapi siapa sangka dia akan begitu mesum. Bukan untuk mempercantiknya, tapi hanya ingin menghilangkan rambut panjang Cinderella. Cinderella takut dan marah. Sebuah sepatu menghantam kepalanya, lalu menulis surat kepada adiknya Margot. Kakak perempuannya sering mengganggunya. Margot tiba seperti yang diharapkan, tapi pingsan oleh Cinderella setelahnya. Namun, si kecil berkerudung hanya butuh tumit menjelaskan semuanya. Cinderella harus menerimanya. Hukuman yang sesuai. Air mata penyesalan memohon pada sang pangeran. Pangeran datang untuk berterima kasih kepada si kecil berkerudung. Dia bertanya padanya. Dia berencana memilih Cinderella di pesta dansa. Sekarang dia dibawa pergi. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Jawab sang pangeran. Padahal Cinderella tidak tertangkap. Dia juga tidak menikahinya, karena di dalam hatinya hanya Remy selamanya. Meski dia bukan yang tercantik, baginya dia adalah segalanya. Di kerajaan ini, kecantikan selalu diutamakan. Sang putri pasti yang paling cantik. Setahun yang lalu Remy mendapat bekas luka yang aneh. Pangeran sangat sedih akan hal ini. Dia pikir ayahnya melakukan ini. Tapi si kecil berkerudung merah memberitahunya. Karena ingin lebih cantik, Remy mendatangi wanita gemuk itu. Tapi dia menginginkan rambutnya sebagai balasannya. Tapi dia melakukannya dengan sengaja. Meninggalkannya dengan bekas luka di wajahnya. Dia tidak lagi berani menghadapi semua orang. Atas bantuan dari si kecil berkerudung, kapten membawa seseorang berpakaian hitam. Saat dia mengangkat tudungnya, sang pangeran mengenali kekasihnya Remy. Setelah mendengarkan nasihatnya, pangeran dan Remy menitikkan air mata. Keduanya berpelukan erat setelah beberapa hari berpisah. Pada akhirnya, Remy menjadi selir kerajaan. Si kecil berkerudung merah tersenyum dan pergi. Teruslah menjalankan tugasnya.